kita berdoa. Sungguh hanya dekat-Mu sajalah kami merasa tenang Tuhan, karena hanya di dalam-Mu ada kedamaian yang sejati. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, keluarga Santosa Asih, di waktu kesempatan yang indah ini, dalam persekutuan ini ya Bapa, kami tidak mau datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa, merasakan ketenangan, kedamaian hanya dengan kami rindu dalam persekutuan ini ya Tuhan. Engkau menyertai kami, memberkati kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu agar boleh menjadi suluh penerang dalam hidup jalan kami. Terangi hati kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan kami pengertian agar kami boleh mengerti, dan berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ini agak sepi. Ada yang merayakan hari raya kemarin. Selamat merayakan bagi yang merayakannya. Besok juga ada hari raya. Ini hari Harkitnas ya. Harpitnas. Hari Hijab Nasional. Tapi puji Tuhan kita masih ada kesempatan ini untuk bersama-sama. Dan tak terasa, baru perasaan belum lama saya bicara di depan sini, terlambat waktu itu. Sangat buru-buru karena kemacetan yang tidak biasanya, dan akhirnya telat. Sepertinya baru minggu kemarin, tetapi ini tak terasa katanya sudah semakin cepat waktu ini berputar. Nah, di hari yang bulan yang kedua ya, bentar lagi kita akan melewati melalui pesta demokrasi. Namanya pesta ya, kita harus senang-senang, jangan susah-susah. Tetapi agak beda tema kita hari ini. Saya mengangkat tema, wah ini perjalanan panjang, long suffering. Long suffer itu kalau dipisah suku katanya long suffering. Panjang, sabar. Long panjang, suffer apa suffer? Menderita. Ing kata continuous, sedang. Panjang, sedang menderita. Enggak enak artinya ya. Menderita panjang-panjang. Waduh. Tapi nggak apa-apa lah, seperti apa ini saya rindu kita untuk belajar bersama bagian dari firman Tuhan. Sederhana satu ayat kita baca sama-sama dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Bisa baca semua ya, 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Ini bacaan pergumulan sebenarnya, bukan hanya Bapak Ibu jemaat, tetapi buat pembicara juga biasanya ini pedang bermata dua ini. Karena sepertinya belum semua orang bisa lulus dengan yang namanya ujian kesabaran. Moto Santosa Asih itu ada, nggak tahu? Kudus, kuat, kasih. Setelah saya lihat-lihat ternyata kudus, kuat, kasih itu adalah sifat atau karakter Allah. Semenjak awal dia memperkenalkan dirinya kepada Musa, Tuhan, Allah pengasih, Allah penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kata-katanya, salah sekali kudus, kuat dan kasih itu adalah karakter Allah. Di dalam kasih itu kalau kita sudah belajar juga sama-sama Galatia 22, kasih itu sabar, kasih itu apa? Buah roh, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Kasih ternyata itu sangat luas, itu karakter Allah. Nah di sini banyak yang bilang dunia ini katanya semakin lama kasih itu semakin susah ditemui, apa namanya ya? Jarang, langka artinya
semakin susah ditemui. Ada tapi mungkin jarang katanya. Ada yang bilang begitu. Dan turunannya, kasih dan turunannya. Kalau di sini kita baca kasih itu ada sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kita fokus pada ciri yang pertama itu yaitu sabar. Biasanya orang kalau bilang sabar, paling enak itu kalau sambil tarik nafas. Sabar. Enak loh. Seperti ada yang terlepas itu karena seperti itulah. Next. Kalau dalam bahasa asli bahasa Inggrisnya ada di sini 1 Korintus 3 ayat 13 ayat 4 itu yang King James Version. Kasih itu dia pakai kata charity, kasih, charity. Suffer long itu yang artinya suffer long, atau di Galatia dia bilang itu long suffering, kesabaran di situ. Kasih itu sabar. Sedangkan ada yang bisa baca yang bahasa Yunaninya? Yang teologi masih Pak? Iya. Sabar juga. Korintius Korintius itu artinya 1 Korintus 13 ayat 4. He agape makrotume dan seterusnya. Agape, agape kasih itu, he agape kasih itu, makrotume sabar, panjang sabar, long suffering. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata di dalam Alkitab terjemahan aslinya, sabar itu berhubungan dengan sesuatu yang nggak mengenakan. Ada suffering di sana. Jadi orang kalau belum merasa nggak enak, sabar dia. Kalau sabar tapi masih nggak perlu tarik nafas panjang, kayaknya belum sabar, itu masih wajar. Tetapi kalau sudah disertai dengan tarik nafas panjang, ada diiringi sepenggal doa, itu mungkin itu pengertian sabar ya. Karena akhir-akhir ini sabar itu sangat dibutuhkan. Sabar itu sangat dibutuhkan. Dan banyak orang tetap terus-menerus belajar tentang sabar. Itu yang peristiwa bulan lalu itu, ketika saya dalam perjalanan yang terlambat itu ke sini, itu kesabaran benar-benar diuji. Kesabaran benar-benar diuji kan. Klakson nggak sih? Apalagi kalau orang Indonesia kan, kalau menunggu lampu merah, lampu lalu lintas, karena lampu merah nggak ditunggu ya, yang kita tunggu hijaunya. Ketika kita di lampu lalu lintas kan merah nih, kayaknya orang-orang Indonesia sudah terbiasa, giliran hijau langsung klakson. Padahal kan harusnya nggak begitu. Ya udah, sama-sama kita sudah lihat hijau. Jadi pas hijau langsung tet, wih, hijau juga baru kan, baru juga masuk gigi udah diklakson dari belakang. Sabar. Masalahnya saya yang di belakangnya itu. Dengan begitu kita sudah menguji kesabaran dua orang yang di depan kita sama kita sendiri, hanya dengan membunyikan klakson. Tapi masalahnya bukan hanya satu orang yang klakson, mungkin karena pada buru-buru. Kesabaran. Padahal kesabaran itu sangat dibutuhkan. Nanti kita lihat sebentar bagaimana kesabaran itu sangat bisa membantu manusia. Next. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang berkasih, saya sudah sampaikan tadi bahwa sabar itu adalah sifat Allah. Sabar itu adalah bagian dari kasih, di mana kasih itu adalah natur dari Allah sendiri. Natur dari Allah, Tuhan Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Ia tidak cemburu, tidak menuntut balas. Itu dikatakan berulang-ulang semenjak Keluaran sampai Maleakhi. Dikatakan terus berulang-ulang, berarti itu adalah karakternya Tuhan. Pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Diulang terus-menerus. Masalahnya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian pasal 1.
segambar dan serupa dengan Allah, bukan hanya pola pattern fisiknya saja, tetapi karakter-karakter Allah juga ditanamkan, diberikan, dianugerahkan kepada manusia. Apa yang menjadi karakter Allah itu juga dipunyai oleh manusia. Allah sang pencipta, manusia punya daya cipta. Sekalipun manusia tidak bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, tetapi manusia bisa menciptakan sesuatu, mengubah sesuatu, daya kreativitasnya, sehingga bisa menciptakan hal-hal baru. Itu manusia. Yang membedakan dengan hewan, hewan tidak punya naturnya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu. Hewan punya pikiran, hewan punya perasaan, hewan punya emosi, tetapi hewan tidak bisa create something new. Mereka hanya menciptakan sesuatu berdasarkan insting, kebutuhan mereka, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Itu yang mereka lakukan. Membuat sarang, membuat apa yang menjadi nyaman sehingga mereka bisa tetap bertahan hidup. Tetapi manusia punya daya kreativitas sehingga bisa menciptakan, lihat aja teknologi yang ada sampai sekarang ini. Kalau hanya berdasarkan kebutuhan saja, manusia tinggal di gua sudah bisa hidup. Manusia tinggal di rumah-rumah sederhana dari pohon-pohon, rumah pohon dan segala macam sudah bisa hidup. Tetapi apakah manusia hanya sekedar hidup dan bertahan hidup? Tidak. Manusia punya tujuan ilahi yang Tuhan tanamkan bersama dengan karakter Allah yang diberikan. Daya kreativitas termasuk kasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, itu karakter yang Tuhan tanamkan dalam manusia ketika Dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Yang sekalipun oleh dosa rusak, tetapi tidak mampu merusak kasih karunia Allah kepada manusia. Dosa merusak gambaran Allah dalam diri manusia, tetapi Tuhan tidak pernah gagal dalam kasih-Nya. Maka karakter gambaran Allah dalam diri manusia itu tetap ada, termasuk di dalamnya panjang sabar. Ini merupakan natur Allah yang diberikan kepada kita. Jadi ketika orang tidak sabar, nah kayaknya masih butuh pencerahan. Bukan gagal, enggak. Bukan gagal, tetapi kan proses yang ada. Semuanya berproses. Berarti kalau kita tidak sabar, kita mengakui kita masih butuh kasih karunia dari Tuhan. Amin. Amin. Sabar itu naturnya Allah, anugerah Allah. Tuhan ada sama Tuhan, Tuhan berikan kepada manusia supaya kita bisa menghidupinya. Dan apa? Kenapa kita harus menghidupinya? Next. Karena sabar itu adalah anugerah yang menyelamatkan. Tuhan tahu apa yang kita akan alami di dunia. Setelah manusia dalam dosa, perjuangannya melawan dosa, sampai dia menerima anugerah Allah untuk kembali kepada Allah, itu adalah suatu perjalanan yang panjang. Di perjalanan yang panjang itu, kalau kita menyuruh orang dalam perjalanan yang panjang, kita harus memberi mereka bekal. Supaya apa? Nggak mati di jalan, nggak kehausan di jalan, nggak celaka di jalan. Demikian juga ketika manusia dipercayakan Tuhan menjalani kehidupan yang panjang di bumi ini, dalam kehidupannya Tuhan membekali dengan karakternya. Supaya apa? Supaya dia selamat sampai tujuan. Salah satu anugerah yang Tuhan berikan bekal bagi manusia itu adalah kesabaran. Pengkhotbah 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Amin. Amin. Ini karakter Allah yang luar biasa yang diberikan kepada manusia. Hai manusia, kalau kamu memiliki ini, mempertahankan, memperjuangkan, tetap memilikinya, niscaya hampir separuh dari masalah-masalah di dunia yang kau hadapi itu selesai. Dengan kesabaran. Luar biasa ini. Sabar. Enak sekali dengarnya, walaupun mengalaminya agak susah. Sabar, tetapi ada poin-poin yang Tuhan mau berikan. Itu bukan ada dengan cuma-cuma, tetapi itu membantu kita menjaga tetap pada relnya Tuhan. Sabar, sehingga pengkhotbah di situ berkata, kalau kita sabar itu mencegah hal-hal
kesalahan-kesalahan yang terjadi. Terkadang kita sedang mengalami kesalahan. Sudah mengalami kesalahan. Bagaimana dong saya sabar kalau sudah salah? Mau sabar gimana? Justru ketika kita salah, jika kita sabar, mencegah kita melakukan kesalahan selanjutnya. Itu kata firman Tuhan. Perlu sabar, itu perlu. Tapi kan susah, iya susah, nggak ada yang bilang gampang. Makanya artinya long suffering, penderitaan panjang. Tapi itu ada gunanya, mencegah kesalahan-kesalahan yang lebih besar atau kesalahan-kesalahan yang lain, sehingga kita tetap berjalan pada relnya Tuhan. Ada dua variabel dari kesabaran. Variabel, ngomong variabel ini agak nyinggung yang semester 6 ya. Bikin skripsi juga harus ada dua variabel, variabel X dan variabel Y. Pengaruh X terhadap Y, hubungan X dengan Y, pengaruh skripsi ya. Ya mirip-mirip lah tentang kesabaran, ternyata ada dua variabelnya. Tadi sudah dibahas super suhu katanya. Yang pertama itu ada penderitaan, suffering. Ternyata sabar itu berhubungan dengan penderitaan atau rasa sakit atau sesuatu yang dikorbankan. Itu sabar. Ketika kita sabar, dengan sadar kita tahu ada yang kita korbankan. Ketika kita sabar, kita tahu ada sesuatu yang kita korbankan. Itu variabel pertama, ada pengorbanan, ada penderitaan. Variabel yang kedua ada long. Long itu waktu. Jadi kesabaran itu berhubungan dengan penderitaan dan waktu. Kalau cuma susah, sebentar aja, kayak apa ya? Kalau anak cewek ditindik itu kan sakit ya. Atau anak cowok. Sakit, tapi cuma sekejap sakitnya, udah selesai. Bukan penderitaan, bukan sabar itu namanya, karena cuma sekejap. Long suffering, kesabaran yang dimaksud di sini, kesabaran yang ada variabel waktunya. Seberapa lama kita menjalaninya, seberapa panjang kita berada dalam situasi tersebut, variabel-variabel kesabaran. Dan ini membantu kita melewati permasalahan-permasalahan yang ada. Kadang hanya dengan sabar aja kita sudah bisa menyelesaikan separuh masalah. Makanya ketika kita kuliah kan biasa yang mau jadi konselor itu sabarnya harus luar biasa. Yang mau jadi guru harus sabar juga. Yang mau jadi dosen sabar juga. Jadi pendeta apalagi, kan tetap sabar itu dibimbing, dibutuhkan untuk membimbing jemaat, untuk membimbing murid, untuk membimbing mahasiswa, untuk membimbing siapa bawahan, termasuk respon ke atasan. Itu kesabaran itu sangat dibutuhkan. Salah satu mata uang yang berlaku di mana-mana itu kesabaran. Walaupun ada sedikit pengorbanan, ada sedikit yang harus kita relakan, karena sabar itu harus ada yang dikorbankan. Tetapi itu membuat kita atau menghindarkan kita dari melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Karena kalau nggak sabar biasanya kita suka marah-marah. Kadang kalau saking tidak sabarnya kita, belum tentu orang itu salah sudah kita marah-marah. Ingat perjalanan satu bangsa yang suka ngedumel, pergi mereka dari tempatnya, kerja paksa lah. Tapi lumayan waktu mereka kerja paksa itu dikasih makan. Waktu diperbudak dikasih makan kan. Ayo kalian akan dibebaskan, pergi dari tempat perbudakan. Oke, kami pergi. Dalam perjalanan ngedumel mulu. Sini makannya susah, apa-apa susah. Mending kami di sana kerja, tapi makannya tetap ada. Ini gimana sih pimpinan kami ini? Pimpinannya itu ada yang tahu? Musa. Firman Tuhan yang berkata Musa itu orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar. Si Musa itu. Dia tuntun mereka dalam perjalanan, ngedumel yang dia tuntun ini, protes terus, mengeluh ini itu, kurang ini kurang itu, sampai tiba pada satu titik di mana Tuhan berkata orang yang paling sabar itu menjadi tidak sabar. Kami haus.
Musa kepada Tuhan. Ini apa ringkasannya kan? Datang Musa kepada Tuhan, umatmu haus. Ya sudah, kamu bicara kepada mereka. Di depan mereka bicara ke batu itu supaya mengeluarkan air. Oh iya, oke. Musa pergi, ngedumel terus yang dia pimpin ini, akhirnya dengan emosi. Dia nggak lakukan sesuai yang Tuhan firmankan, bicara ke batu itu. Tapi dia ambil tongkat, dia ketok batu. Tok. Air tetap keluar, rasa dahannya tetap terpuaskan. Tapi satu hal yang Tuhan tandai, Musa tidak tahan. Satu-satunya orang yang paling sabar saat itu menjadi tidak sabar. Dan satu kesalahan yang mungkin sangat kecil itu membuat seorang Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Satu langkah ketidaksabaran yang kecil membuat seorang Musa tidak masuk tanah Kanaan yang dijanjikan. Betapa pentingnya kesabaran. Kita masing-masing semua diuji dengan kesabaran. Terhadap apa? Mungkin terhadap orang di sekitar kita, terhadap situasi yang kita alami di sini, terhadap kondisi keuangan kita, terhadap kondisi keluarga kita, terhadap kondisi kerja kita, kondisi pendidikan kita. Kita dituntut untuk lebih sabar lagi. Sabar dengan ocehan teman, sabar dengan ocehan dosen, sabar dengan ocehan mungkin hamba Tuhan. Sabar, karena sabar mencegah kita dari kesalahan-kesalahan lebih besar. Ada aturan yang harus diikuti, sabar, ada proses yang harus dilewati. Kalau misalnya dari semester masuk kuliah itu lewati prosesnya kan, semester 1, semester 2, semester 3, ada nggak semester 1 langsung semester 5? Nggak ada. Atau ada nggak orang dari lulus SMP langsung kuliah? Nggak ada, dia harus SMA dulu. Karena aturannya begitu. SMP dulu, baru kuliah. Aturannya seperti itu. Sabar lewati prosesnya, kecuali kita penguasanya. Kita lupa aja aturannya kan, nggak apa-apa, SMP boleh langsung kuliah. Tapi itu kan katanya tidak etis. Salah satu teknik menjaga kesabaran berhubungan dengan waktu, timing. Next, ini yang berseliweran ini di dunia maya saya lihat. Cara untuk meredam marah katanya. Jika kita marah kepada orang yang lebih muda, hitung, belajar menghitung, kan hitung. Artinya sabar dulu. Hitung sampai 10, baru bicara. Kalau seumuran, hitung sampai 30. Setengah menit kita ngitung, baru bicara, biar meredam reaksi-reaksi selanjutnya. Tunggu dulu, kasih jeda. Kalau dia orang yang lebih tua, lebih panjang kita berhitung, lebih panjang jeda yang kita kasih tahu. Apa? 50 detik, hampir 1 menit. Pokoknya ya udah, diam dulu. Kalau kita marah ke orang yang lebih tua, diam dulu, pikir dulu, minimal 1 menit. Kalau kita marah ke siapa? Sama istri. Gambar itu Ini orang lagi marah-marahan. Ini dari internet. bukan yang monyong siapa? Jika kita marah ke istri kita, Hitung terus. hitung terus jangan bicara. Jika kita marah sama suami kita, bicara terus jangan hitung. Yuk ketawa-ketawa kayak udah ngerti aja yang mahasiswa. Artinya mungkin fun, mungkin agak ini, tetapi poinnya adalah yuk beri waktu. Ketika kita dalam kondisi emosional tertentu, berilah waktu jeda untuk berpikir sejenak. Yuk berpikir sejenak. Calm down. Tenangkan dulu. Kadang kalau kita lagi emosi, apapun yang dibilang orang itu nggak benar semua. Kalau kita lagi emosi, begitu juga kalau orang lain lagi emosi kepada kita. Jangan langsung ngomong, karena apapun yang kita ngomong itu pasti salah. Iya kan?
Psikologisnya seperti itu. Artinya calm down, jeda waktu. Kesabaran berperan penting. Nggak apa-apa kita agak nyesek dikit, nggak apa-apa. Tetapi itu kata firman Tuhan mencegah hal-hal besar, kesalahan-kesalahan besar yang mengikutinya. Karena nanti kalau semua pada ngomong, tak nggak ada yang mendengarkan. Semua benar menurut pandangannya sendiri. Besoknya baru yang mulai jernih pikirannya, baru mulai berpikir, iya ya kayaknya saya salah bicara. Tetapi kan sudah terjadi, orang itu mungkin sudah terlanjur sakit hati, sudah terlanjur kepahitan, sudah terlanjur membenci kita, atau sebaliknya. Ngapain kita jadi kepikiran yang dikatakan orang? Kenapa ya dia ngomong seperti itu? Hanya karena respon kita yang mungkin tidak kasih jeda untuk ya minimal tarik nafas 10 detik baru kita bicara. Jernihkan pikiran, yuk begini, dirunut satu-satu. Karena orang kalau lagi panik, misalnya kita kalau melihat ada benang kusut atau tali yang kusut yang kita mau perbaiki, jangankan tali yang kusut, kantong plastik yang diikat, kalau kita lagi marah-marah, itu akan susah kita bukanya. Karena seperti itu biasanya. Tali yang terikat kita akan susah buka kalau emosi kita tidak stabil. Akhirnya kita sobek plastik itu kan, atau kita ambil gunting, potong. Karena kondisi kita yang tidak stabil. Tetapi ketika dalam keadaan sabar, kita bisa buka itu pelan-pelan. Karena begini. Itulah yang dimaksud, ya mencegah hal-hal atau kesalahan-kesalahan besar terjadi kemudian hanya dengan sabar. Next, ini saya sabar terus. Sabar itu ada batasnya kan? Kalau saya sabar terus kepada dia, kapan dia belajar, kapan dia berubah? Sabar Isa, sabar sih sabar, tapi sabar ada batasnya. Udah sabar, udah gitu yang kita kejar-kejarkan dia punya kewajiban ke kita, jawabannya cuma sabar. Woi, sabar itu bukan malas, beda. Jangan tugas nggak masuk bilang ke dosen sabar. Sudah dikasih batas waktunya sabar. Minjam orang ngutang tanggal sekian, jawabannya sabar. Woi, sabar bukan malas. Sabar bukan pasif. Sabar itu bahasa Yunaninya makrotume. Kalau dipilah-pilah, di asing itu namanya, itu kata kerja, verb, kata kerja. Present aktif indikatif, artinya itu kata kerja aktif yang dilakukan oleh seseorang saat itu juga. Artinya itu bukan kata pasif. Sabar di sini, long suffering yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang aktif, yang dinamis, yang tidak pasif, tidak diam aja dan tunggu sesuatu dari sana. Enggak. Sabar itu adalah sesuatu yang keluar, sesuatu yang ditunjukkan. Kalau kita bilang sabar, kita tunjukkan apa yang kita lakukan selama kita bersabar itu. Bukan hanya sekedar pasif, nunggu sesuatu yang udahlah, sabar. Ada cerita klasik itu bagaimana gereja mau tenggelam, banjir. Datang orang-orang mau tolong, Pak, ayo Pak Pendeta, naik sini, sabar. Saya sabar menunggu bantuan dari Tuhan. Kalian Tuhan? Bukan. Pergi, saya tunggu bantuan dari Tuhan, sabar katanya. Dia terus berdoa. Akhirnya dia mati juga tenggelam sampai di surga. Ini cerita. Sampai di surga ditanya, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Sudah beberapa kali saya kirim tim bantuan. Kamu bilang kamu berdoa saja. Sabar itu aktif, lakukan sesuatu yang bisa tanpa harus mencederai komitmen kita. Bukan hanya pasif, tunggu, minta permisif, minta ulur waktu, terus sabar itu bukan itu. Sabar itu kalimat yang aktif. Berarti sabar itu harus dilakukan, harus ada tindakan yang nyata. Kalau kita suruh orang lain sabar terhadap kita is okay, tetapi kita harus menunjukkan bahwa kita berusaha untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Itu sabar seperti bukan pasif. Sehingga ya udah malas-malasan aja. Katanya kan sabar. Tugas masuk kali ini, laporan masuk kali ini, saya sering bilang sabar sama Ibu Sanggul. Karena laporan yang terlambat,
Tetapi kan harus ada progresnya, harus ada tindakan nyatanya. Sabar. Sabar itu kita sudah lakukan apa selama kita nyuruh orang sabar? Tugas-tugas yang dikerjakan sabar, giliran diperpanjang 5 detik, 5 hari masih dituduh sabar juga. Artinya harus proaktif. Sabar itu harus ada tingkat usaha dari kita. Sabar. Kita bersabar, orang lain bersabar, ya sama-sama lah kita berjalan dalam kesabaran, tetapi jangan lupa tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita mampu, selama kita bisa lakukan apa yang kita bisa, yuk lakukan. Jangan bersembunyi di balik kata sabar. Kan sabar harus menderita, nggak apa-apa saya menderita. Itu bukan sabar namanya. Itu apa namanya ya? Bukan sabar berarti itu konyol ya istilahnya. Marilah kita belajar untuk bersabar, karena sabar itu banyak sekali manfaatnya. Tetapi jangan mempermainkan kesabaran. Jangan nyuruh-nyuruh orang sabar, kita sendiri nggak sabar. Atau nyuruh-nyuruh orang sabar, kita sendiri pasif, tidak melakukan apa-apa. Karena padahal sabar itu sendiri adalah kata kerja yang aktif, menuntut si kitanya, subjeknya untuk terlibat secara langsung. Itu sabar. Next, akhir kata. Kesabaran adalah nahdu ilahi sang pencipta yang dianugerahkan kepada kita. Jika kita mau segambar dan serupa dengan dia, tunjukkanlah karakter-karakternya dalam diri kita melalui apapun yang kita lakukan. Kasih kita, kesabaran kita, damai sejahtera kita, anugerah kita, murah hatinya kita. Tunjukkan itu karakter-karakter ilahi yang ada di dalam kita. Jika kehidupan membawa kita berjalan terlalu cepat, melambatlah atau mungkin berhenti sejenak. Pemandangan yang indah tidak bisa dinikmati dalam kecepatan yang tinggi. Kalau terlalu cepat kita nggak bisa menikmati perjalanan. Terlalu cepat, bus. Apa yang kita lihat nggak tahu. Dan waktu Tuhan selalu tepat. Bersabarlah. Mungkin kita hanya perlu lebih peka. Apa maksud Tuhan dalam hidup kita? Apa maksud Tuhan dalam hubungan kita? Apa maksud Tuhan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam cita-cita kita? Apa maksud Tuhan? Mungkin kita hanya perlu lebih peka lagi. Sehingga ketika kita tahu, ketika kita mengerti, kita bisa tarik nafas panjang. Oke Tuhan, aku bisa bersabar. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kami untuk bersabar ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang indah kepada kami dalam bentuk kesabaran. Kami masih belajar Tuhan, melatih diri kami terus-menerus untuk tetap bersabar sesuai dengan anugerah-Mu. Sebagaimana Engkau dengan sabar menerima hinaan cacian di kayu salib ya Tuhan. Untuk mereka yang menyiksa Engkau, untuk kami orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan. Kiranya kesabaran menjadi teladan bagi kami. Walaupun terluka, walaupun sakit berkepanjangan ya Tuhan, tetapi kami mau menanggung itu untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mulia, Allah yang sejati, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.